Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Ceren datang ke tempat Cemre bekerja. Saat Cemre sedang menyanyi dengan anak-anak, Ceren berkata, "Ada pengkhianat kecil, dia mencuri suami saudaranya." Lalu Cemre membawa Ceren keluar. Ceren berkata, "Aku membuka kedok guru musik palsu. Kamu akan memperhitungkan kamera yang ditempatkan di kamarku. Kenapa kamu mengubah Jeng Karacay dengan jarimu? Aku akan memberimu rahasia, tapi berakhir di sini. Kamu tidak memiliki Jeng di ujung jarimu lagi, karena kamu Jeng pergi ke Amerika." Cemre terkejut, kemudian Ceren memperlakukan Cemre di hadapan semua orang. Ceren berkata, "Izinkan aku memperkenalkan guru anak-anak alias perawat gila yang menculik keponakan Agah Karacay. Dia keluar penjara karena menculik suami dari saudaranya. Kemudian kalian harus tahu kemana menelepon jika salah satu anakmu hilang." Lalu Ceren pergi. Cemre meminta maaf kepada semua orang dan berterima kasih kepada kepala sekolah karena telah memberinya kesempatan. Lalu Cemre pamit kepada anak-anak dan pergi. Di scene ini, Seher melihat Nedim sedang terapi fisik. Lalu Seher terkejut saat Nedim jatuh dan dokter bilang bahwa Nedim mengatakan Cemre. Seher berkata, "Tahukah kamu, Ibu Cemre tersinggung? Kami berdua salah. Aku ibu putriku, sama seperti kamu dan aku. Kami tidak dapat menguraikan bahasa satu sama lain. Jika kamu tahu betapa saya merindukan putriku." Nedim menjawab, "Aku juga." Lalu Seher tersenyum dan Nedim memegang tangan Seher. Kemudian Seher mengeluarkan teleponnya dan menghubungi Cemre. Nedim tersenyum saat mendengar suara Cemre. Cemre berkata, "Nedim, apa itu kamu?" "Nedim, beritahu aku sesuatu. Tolong beritahu aku sesuatu." Nedim berkata, "Aku selalu percaya padamu." Cemre tersenyum dan berterima kasih pada Nedim. Kemudian Cemre datang ke apartemen Jeng. Cemre berkata, "Jangan takut, aku datang tidak untuk menanyakan tentang tadi malam. Aku datang untuk menanyakan satu pertanyaan. Apakah penawaranmu masih berlaku? Atau kamu tidak akan tersinggung untuk membakar tiketmu ke Amerika? Jika masih berlaku, aku setuju." Jeng menjawab, "Kenapa? Apa kamu percaya padaku?" Cemre berkata, "Aku tidak percaya padamu, tapi kamu benar tentang satu hal. Aku tidak bisa bertarung tanpa kembali ke rumah besar, dan satu-satunya kesempatanku adalah kamu." Di scene ini, Damla mengadakan pesta di rumahnya. Kemudian Ceren, Neriman, dan Senis memaksa Nedim untuk menelan obat. Lalu Seher diperintahkan Nurten untuk mengantarkan makanan ke kamar Nedim, namun dilarang oleh Senis. Lalu Seher mengikuti Senis ke kamarnya dan melihat berangkas terbuka. Seher masuk kamar Senis dan sengaja menjatuhkan makanan ke pakaian Senis. Senis kesal dan menyuruh Seher membersihkan ruangannya. Ketika Senis keluar, Seher mengambil flashdisk yang ada di berangkas Senis. Di scene ini, Senis menyuruh Damla menelepon Jeng. Saat menelepon, Damla melihat Jeng datang. Kemudian Jeng turun dan membukakan pintu untuk Cemre. Semua terkejut melihat Jeng dan Cemre berpegangan tangan dan memegang buku nikah. Kemudian Jeng membawa Cemre ke panggung. Jeng berkata, "Aku akan memperkenalkan kepada kalian istriku, Cemre Karacay. Kami menikah dan kami datang ke sini untuk menerima ucapan selamat. Maukah kalian memberi ucapan selamat?" Kemudian semua orang bertepuk tangan. Lalu Ceren setengah pingsan dan Senis berteriak menghampiri Jeng. Senis berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Jeng menjawab, "Apa yang kita lakukan? Mari kita tunjukkan apa yang kita lakukan." Jeng menunjukkan buku pernikahan. Lalu Senis merebut buku pernikahan itu dan menginjak-injaknya. Senis semakin tidak terkendali. Sementara Seher membawa Cemre ke rumah. Cemre berkata, "Belum terlalu lama. Sekarang kamu membukakan pintu untukku. Aku merobek tanganku hari itu. Lihat, aku di dalam. Ibuku mengizinkanku masuk dengan tangannya sendiri.
Tapi hari itu aku di luar, aku memohon pada ibu. Ini adalah kehidupan, tidak jelas kepada siapa dan apa yang harus dibawa. Ibuku yang tidak membukakan pintunya untukku hari itu, dia mengunci pintunya hari ini untuk meminta pertanggungjawabanku. Seher menjawab, hari itu aku salah, tapi hari ini kamu salah melakukannya putriku. Ini yang kamu kenakan di jarimu, benda yang kamu pakai di jari ini salah. Kamu akan kembali dari kesalahan itu. Ini jalan yang tidak bisa diubah. Belum ada yang terjadi. Kamu memiliki pernikahan dan datang ke sini. Kamu belum menjadi suami istri. Belum ada yang terjadi. Kamu akan kembali dari kesalahan itu. Lepaskan cincin yang ada di jarimu dan kembali ke kesalahanmu. Cemre berkata, aku tidak akan kemana-mana, Bu. Kemudian Seher mengambil mahar yang telah disimpan untuk putri-putrinya. Seher melemparkan semuanya pada Cemre. Senis menyuruh Damla pergi. Senis terus berteriak bodoh pada Jeng. Senis berkata, kamu melakukan ini untuk menghukumku. Kamu tidak menyadari apa yang kamu lakukan padaku dan dirimu. Kamu. Jeng menjawab, aku adalah anak ibumu, dan kamu tahu apa yang aku lakukan untukmu dan aku sendiri. Di scene ini, Agah pulang dan melihat kekacauan di rumahnya. Agah melihat Cemre dan berkata, apa yang kamu lakukan di rumahku, ha? Jeng datang dan memanggil ayahnya. Jeng mengisyaratkan untuk melihat ke bawah. Lalu Agah mengambil buku nikah yang diinjaknya. Agah berkata, kamu dan gadis itu, kamu tidak bisa melewati pintuku. Jeng menjawab, aku dan gadis itu, ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan. Aku melakukannya, ayah. Aku melakukan dengan hatiku. Lalu Agah menampar Jeng dan mengusirnya. Agah berkata, aku tidak punya anak seperti itu. Aku tidak punya anak laki-laki. Saat Jeng diusir, Senis pingsan. Kemudian Cemre dan Jeng pergi, namun Seher melarang Cemre pergi dan melepaskan tangan Cemre dan Jeng. Namun Cemre tidak mendengarkan Seher dan pergi. Sharon terus menangis dan berkata, suamiku yang sedang tidur nyenyak, sementara dunia jatuh di atas kepala kami. Suamiku seperti malaikat, aku akan membangunkannya dengan lembut dan memberikan kabar baik sekarang. Bangun suamiku, lihatlah bagaimana mereka membunuh kita. Mereka berpegang tangan dan mencabut hati kita. Sharon terus menangis sambil membangunkan Nedim. Jeng membawa Cemre ke apartemennya. Cemre berkata, apa akan hilang rasa sakit dari tamparan itu? Apa tamparan itu menyakitkan? Aku akan memberitahumu, tidak sakit, tapi geli. Jeng Karacai dengan hati yang berani menantang ayahnya. Kamu tidak harus membersihkan masa kecilmu denganku, bukan untuk memberhentikan ibumu, bukan untuk Nedim. Kamu menikah untuk ayahmu agar tidak berada di bawah kata-kata besar ayahmu. Kamu menikah untuk menentang ayahmu. Jeng menjawab, apa yang terjadi? Apa hatimu hancur? Cemre berkata, kamu tidak bisa menghancurkan hatiku. Jeng menjawab, kemudian berhentilah bertanya mengapa kita menikah. Fokus pada tujuan. Pernikahan ini akan memberikan apa yang kamu inginkan. Ini akan membawamu pada Nedim. Keesokan harinya, anak buah Agah mendatangi apartemen. Agah mengambil apartemen, mobil, dan lain-lain dari Jeng. Kemudian Cemre tertawa. Cemre berkata, Karacai tidak mengejutkan sama sekali, bukan? Kamu menikahiku untuk menentang ayahmu. Ayahmu menunjukkan kekuatannya dengan memutuskan semuanya. Sangat bagus. Jeng hanya diam. Mereka pergi dengan berjalan kaki. Cemre berkata, aku tidak punya waktu sia-sia untuk ayahmu. Mengapa aku menikah denganmu? Untuk mobilmu, untuk rumahmu. Jeng Karacai, kamu berjanji padaku, dan kamu akan menepati janji ini sekarang. Jeng menjawab, bagaimana caraku menahan? Cemre berkata, aku tidak tahu, tapi tidak dengan berdiri di sini. Aku perlu bersama Nedim. Kamu tidak berduka atas mainan yang ayahmu beli. Sekarang tepati janjimu padaku. Jeng menjawab, tidak ada kejutan, ini akhir yang tidak diharapkan. Pekerjaan kita akan sulit. Cemre berkata, iya, sulit untuk kembali ke rumah kan? Lalu Cemre memberhentikan mobil dan berkata, jangan takut, aku mentraktirmu.
Senis marah pada Agah karena apa yang dilakukan Agah dengan menarik semuanya dari Jeng. Senis khawatir pada Jeng karena pergi tanpa apapun. Lalu Seher datang dan berbicara pada Agah. Namun Senis menghina Seher karena kedua putrinya. Seher menangis lalu mengemasi barang-barangnya. Saat Nedim bangun, Ceren berkata, "Sepupumu menikah. Sepupumu yang pergi ke Amerika menikah dengan kakakku, menikah dengan Cemre." Lalu Ceren menunjukkan video Cemre dan Jeng di atas panggung. Kemudian Nedim menutup telinganya. Ceren berkata, "Tutup telinga sebanyak yang kamu mau. Gambar-gambar itu tidak akan hilang dari pandanganmu. Buka telingamu. Nafas itu tidak cukup. Semalam aku kehabisan nafas seperti itu. Hatiku sudah tidak tahan lagi, Nedim." Jeng dan Cemre datang ke rumah. Jeng berteriak memanggil ayahnya. Senis senang saat mendengar suara Jeng. Anak buah Agah datang memberitahu Agah. Agah menyuruh mengusirnya. Senis marah dan berkata, "Lempar aku dengan anakku juga." Agah memegang tangan Senis. Agah membawanya dan menguncinya di kamar. Nurten memberitahu Seher bahwa pengantin baru telah datang. Seher tidak sengaja menjatuhkan flashdisk itu. Sementara Ceren dan Nedim turun untuk menemui Jeng dan Cemre. Begitu Nedim keluar, Jeng dan Cemre terkejut. Cemre terus memanggil nama Nedim dan ingin menghampirinya. Namun Jeng menahan Cemre dan mengingatkan tujuan mereka. Ceren menyuruh Nedim menghampiri Jeng dan Cemre untuk mengucapkan selamat. Nedim pun datang dan Cemre berkata, "Nedim, kami hal yang penting bagimu. Nedim, kami ada untukmu." Kemudian kondisi Nedim berubah, lalu Nedim jatuh dari kursi rodanya. Begitu Cemre ingin menolong Nedim, anak buah Agah menghalanginya. Jeng berkata, "Dia tidak bisa bernafas, apa kamu tidak melihat?" Seher juga berkata, "Anakku adalah perawat, dia tahu apa yang dia lakukan." Lalu Agah keluar, anak buah Agah berkata, "Tuan Agah, dia tidak mendengarkan apa yang kami katakan." Cemre menjawab, "Aku tidak mendengarkanmu, dan aku menyelamatkan Nedim. Aku perawatnya, lakukan apa yang aku katakan sekarang." Lalu Agah berkata, "Lakukan apa yang dia katakan, ayo." Cemre menyuruh semua orang keluar. Agah tidak mau. Seher berkata, "Tuan Agah, pekerjaan yang dia lakukan itu penting. Dia mengatakan keluar agar dia tidak terganggu." Di scene ini, Zivan masuk ke kamar ibunya. Lalu Zivan menemukan flashdisk yang jatuh. Agah dan Seher menunggu di depan pintu. Agah menyuruh Seher mencari Ceren. Agah berkata, "Di mana menantu? Kenapa dia tidak di sini? Apa yang dilakukan istrinya saat suaminya sekarat di dalam?" Lalu Seher pergi. Seher terkejut melihat Ceren dan Jeng bersama. Ceren menampar Jeng dan Seher berkata, "Ya Allah, jangan uji aku dengan apa yang kulihat." Seher teringat tentang Ceren yang menangis karena Jeng mau pergi ke Amerika. Kemudian Neriman melihat Seher dan mengalihkan pandangan Seher. Seher mengingat lagi tentang rekaman yang dibicarakan Senis dan anaknya. Ketika Seher memegang sakunya, flashdisknya hilang. Ceren berkata, "Ibu, apa yang kamu cari?" Seher berkata, "Aku menjatuhkan sesuatu yang penting. Aku harus menemukannya." Lalu Seher pergi. Ketika Seher datang, Zivan langsung menyimpan flashdisk di sakunya. Di scene ini, Cemre berhasil memulihkan Nedim. Ketika Nedim sadar, Nedim langsung memalingkan wajahnya pada Cemre. Lalu Agah masuk dan menyuruh Cemre pergi. Cemre menghampiri Jeng dan Cemre tidak ingin pergi. Namun Jeng melarangnya. Lalu Agah datang. Jeng berkata, "Apa kamu ingin sesuatu terjadi? Pikirkan tentang apa yang Nedim alami. Apa tidak cukup, Cemre? Setidaknya untuk hari ini." Agah terus memperhatikan Jeng dan Cemre. Jeng dan Cemre berpegang tangan lalu pergi. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.